Salam semesta, hidup itu jalani saja. Ikhlas tanpa batas, ikhlas dalam beribadah. Sahabat, karena tauhid adalah landasan segala amal bagi orang beriman, maka ikhlas dalam bertauhid juga pada hakikatnya adalah ikhlas dalam segala situasi, di mana saja dan kapan saja, termasuk dalam beribadah. Karena itulah cara kita mengekspresikan penghambaan kita kepada Allah. Akan sangat rugi kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankannya. Ketidakikhlasan itu akan membuat ibadah menjadi hilang makna dan hakikatnya. Maka dari itu, kita perlu ikhlas dalam beribadah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari telah membahas tentang ini. Siapa yang menghendaki akhir yang baik, maka ia harus mempersiapkan awal yang baik. Siapa yang menghendaki surga, maka ia harus ikhlas dalam beramal. Sahabat, sebelum kita bepergian, biasanya kita memastikan bahwa diri kita dalam keadaan sehat dan kita memiliki cukup perbekalan, bukan? Atau ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi favorit, pasti kita mempersiapkan diri agar kita lulus seleksi. Nah, dalam prosesnya, dalam perjalanannya, itu pasti akan ada kendala dan segala macam ujian. Yang merasa dirinya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin pun belum tentu mendapatkan akhir yang baik. Apalagi kalau sejak awal sudah main-main. Begitulah sahabat, peran ikhlas. Jika ikhlas telah kita tanam sejak langkah pertama, apapun akhir skenario darinya akan lebih mudah untuk kita terima. Indah ya kehidupan seseorang yang segala sesuatunya dilakukan dengan ikhlas. Hal seperti ini yang seharusnya lebih membuat kita iri dibanding iri karena kekayaan, jabatan, popularitas, ketampanan, atau kecantikan. Orang yang tidak ikhlas, ia ingin keadaannya diketahui orang lain, amal baiknya dipuji orang lain. Sebenarnya ia sudah tertipu. Dari Mahmud Ibnu Labib diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik yang paling kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik terkecil, wahai Rasulullah?" Dia pun menjawab, "Ria." Sahabat, ibadah yang disertai hawa nafsu biasanya menjadi terasa lebih ringan, sedangkan ibadah yang tidak disertai hawa nafsu menjadi terasa berat. Contoh, sholat duha di rumah dilakukan hanya 2 rakaat, tetapi ketika sedang bersama orang lain dilakukan 8 atau 12 rakaat. Pernah nggak ngalamin ketika kita sedang di rumah atau di satu ruangan sendiri, kita tahu sudah datang waktu sholat, padahal lagi santai tapi tidak langsung dikerjakan. Alasannya, lapar, mau makan dulu biar sholatnya tenang. Oke, lalu setelah selesai makan, tunggu dulu 5 menit lagi biar makanannya turun. Oke, lalu duduk main handphone, ditunda terus, akhirnya sampai ketiduran. Berat ya sahabat. Sedangkan ketika lagi kumpul sama teman atau rekan kerja, mendengar azan langsung bilang, "Wah, udah azan nih, yuk kita cari masjid." Langsung ajak temannya untuk sholat dengan semangat. Lihat sahabat, betapa nafsu begitu narsis. Ia ingin sekali mendapatkan tempat. Semakin mendapat pujian, nafsu dan hasrat semakin terpuaskan. Beda kan ketika sendiri, ia tidak mendapatkan tempat, siapa juga yang mau lihat? Sahabat, keadaan seperti ini sangat merugikan. Dari hadis riwayat Ahmad, ketika membalas amal perbuatan manusia, Allah berkata, "Pergilah ke orang-orang yang kalian ingin amal kalian dilihat oleh mereka di dunia. Apakah mereka mampu memberikan balasan?" Sahabat, apa sih balasan dari manusia? Pujian. Itu hanya rasa senang yang tidak lama bertahan. Sedangkan balasan dari Allah, coba perhatikan kadar pahala dan imbalan yang Allah berikan. Semua
rapi tersimpan dan tidak akan salah perhitungan. Kecuali jika kita sendiri yang merelakan hilangnya semua itu dengan meniadakan keikhlasan. Jangan sampai demi memperbaiki tampilan di mata publik, kita lupa pada kalbu yang seharusnya tetap kita rawat agar tetap cantik. Latih dan biasakan diri untuk memperbagus amal, bukan memperbanyaknya. Apalah arti banyaknya perjumpaan jika hati tidak benar-benar hadir dan inginkan kehadiran? Ada pendapat bahwa yang menjadi perhatian orang zuhud adalah memperbanyak amal, sedangkan yang menjadi perhatian orang arif adalah bagaimana memperbaiki jiwa dan mengarahkan kalbunya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.